Oke, monggo dibacakan, Pak. Ayat berapa, Bu? Ambutan. Ayat 36 sampai 37. Ayat 3637. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Monggo langsung dijabarkan, Pak, hukum bacaan di ayat tersebut. فأزلهما مطبئي الشيطان الشمسية طان مطبئي عنها إذهار خلقي ها مطبئي فأخرجهما راء تفحيم هما مطبئي مما قلنا ما مطبئي كمطبئي نا مطبئي فيه مطبئي بيطو مطبئي بعضكم لبعض إظهار شفوي لبعض عدو إظهار خلقي ولكم في إظهار شفوي في الأرض القمرية مستقر راء تفحيم إدغام بجنة ومتاع متى مطبيع إظهار خلقي إلى مطبيع حين متأرد للسكون فتلقى آدم مت جاء اسم منفصل مت بدل من ربي إدغام بلا جنة را مطبي را تفحيم ربه مت قصيرة كلمات مطبئي تم فتابة إظهار شفوي فتابة مطبئي عليه متلين إنه قلناه متسلة قصيرة هو التواب الشمسية التواب مطبئي الرحيم الشمسية راء تفخيم الرحيم متألف لسكون. Ampun, Bu. Oke, terima kasih, Pak Nuruda. Monggo selanjutnya bisa mengikuti instruksi dari Bu Lutfiah. Oke. Terima kasih Bu Monggo, Rosa. Ibu. Nggih, Sama-sama, Bu. silakan Mbak Neruda. Panjenengan ambil pilih satu yang mau di-share sekarang yang mana? Modul PJBL, Ibu. Modul PJBL. Oke. Buat muncul, Bu. Oke. Belum Mbak, masih muter. Enggak apa-apa, ditunggu dulu. Oke. Dari atas Pak. Oke, Bu. Oke. Meyakini melafalkan, bukan. Mana Pak? TP-nya Pak. Bawah Pak. Direct, apa Pak tadi metodenya Pak? Materinya Asmaul Husna, Ibu. Direct langsung. Maksudnya modul direct itu apa Pak? Oh, ini model pembelajaran, Bu. Diajarkan secara langsung, Bu. Oh gitu. Oke. Baik, teruskan Pak. Mana ininya, TP-nya? Belajar Itu TP-nya. pembelajaran. Oke, ini, Bu. Menjelaskan, menyimpulkan, Dan membuat tulisan, Bu. Indah. membuat tulisan. Oke. KKTP-nya mendefinisikan, mengidentifikasi, dan membuat poster. Kalau materinya begini ya Pak, menurut Panjenengan, sebelum Panjenengan ngajar kan mendingan memberikan motivasi kepada siswanya. Oke, Bu. Ya, motivasi apa yang jenengan berikan kepada anak-anak biar anak-anak itu lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran ini, Bapak? Oke, baik, Bu. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, yang pertama saya akan memberikan tentunya motivasi. Motivasi ini terkait dengan materi kali ini. Misalkan kalau hari ini kayak membahas mengenai Al-Qawiyyu, bahwa Allah itu Maha Kuat.
tidak ada yang bisa mengalahkannya, maka saya kaitkan dengan materi ini. Misalkan, anak-anak, ayo lebih semangat lagi belajarnya. Misalkan diri kalian ini ada yang eh, merasa lebih pintar, ayo jangan merendahkan yang lain seperti itu, Bu. Terima kasih. Terus Pak, ke bawah Pak. Nah, apa fungsi pertanyaan pemantik, Pak? Bagaimana, Ibu? Pemantik. Ya, apakah fungsinya? Kenapa kok kita perlu menyiapkan pertanyaan pemantik dalam Oh, pembelajaran yang ada di kelas? eh, itu agar merangsang atau menstimulus siswa, Bu, sebelum pembelajaran dimulai. Jadi buat anak-anak penasaran, begitu, Bu. Untuk stimulus lah. Stimulus ya. Oke, Oke. Tadi jenengan yang jenengan pakai adalah PJBL itu. PJBL. Saya bisa melihat PJBL dalam pembelajaran ini di mana ya, Pak? Kalau di sini tidak saya tampilkan, Bu. Ada di file presentasi mungkin, Ibu. Biasanya di Posternya, mana kegiatan posternya. ini ya, Pak? Bagaimana tahapan Ibu. PJBL-nya, Pak? Oh, ingatan, oke. Jadi pada kegiatan inti sebelum belajar dimulai, yang pertama saya memberikan pemahaman terkait asal husna. Kemudian setelah itu saya bagi kelompok. Setelah anak-anak paham, saya bagi kelompok. Kemudian dari kelompok itu mereka saya tugaskan untuk membuat proyek poster, Ibu, terkait dengan Asmaul Husna, Ibu. Kemudian Kemudian, dari hasil itu mereka diskusikan terkait makna, kemudian referensi mengenai kehidupan sehari-hari dan cara meneladani untuk dipresentasikan di depan kelas. Ngerti, Ibu. hmm, ada berapa tahap ya, Pak, PJBL itu, Pak? Sintaknya, Pak. Eh, di sini tidak spesifik saya jelaskan, Bu. Mungkin yang pertama itu anak-anak mendengarkan materi, kemudian yang kedua anak-anak berdiskusi menentukan proyek yang akan dibuat, yang ketiga siswa mempresentasikan, ampun, Ibu, Ya, ada berapa berarti, Pak, tahapannya? Ada berapa, tiga, Pak, tiga, tahapan tiga, sintaknya? Ibu, tiga, Bu, itu tiga. 3. Oke. Yakin, Pak? Kemudian apa lagi ya? Ada? Nanti dicek, Pak. Ada 6, Pak, ya. Oh, enggak, Bu. Oke, ke bawah, Pak. Bagaimana kalau PJBL apa yang jenengan pakai sebagai evaluasinya di PJBL itu, Pak? Oke, Bu. Jadi evaluasi yang saya katakan adalah eh, apa namanya, presentasi yang saya nilai dari sikap kerjasama antara kelompok tadi, kemudian keterampilan dari segi konten poster, kemudian desainnya, kemudian Itu sikap sama keterampilan digabung gitu, Pak? enggak, Bu. Oke. Oke, Eh, kemudian yang ketiga, yang terakhir nanti ada pengetahuan, Ibu, bahasa pengetahuan kognitif berupa Bentar, tes. Pak. Oke. Saya cuma ingin lihat mana yang masuk sikap dan mana yang masuk keterampilan, Pak. Keterampilan. Oke, Bu. Kalau keterampilan ini konten poster ini em, berisi penjelasan singkat, rendahan lafal, kemudian desain visualnya, kemudian penyampaian pesan moral, nah, kemudian untuk sikapnya kerjasama saat pembelajaran, saat diskusi, Bu, dan peserta di kelompok. Ngerti, Bu. Ya, oke, saya ambil satu aja contoh yang paling atas, Pak, ya. Oke, Bu. Yang paling atas. Ini aja. Tata letak menarik, rapi, dan terorganisir. Gitu ya, Pak, ya? Oke, Ya. Bu. Misalkan kita ada 30, berapa jenis sisanya ini berapa, Pak? Di sini ada 5, Ibu. Jadi anak-anak So- itu satu kelompok, satu Asmaul Husna, Ibu. Oke, ada 5. Enggak, jadi nilainya gimana nih ini nanti? Berarti ini untuk individu, apa untuk kelompok, atau untuk Untuk apa, Pak? untuk kelompok, Ibu. Untuk kelompok. Untuk kelompok, berarti penilaian kelompok. Oke. Baik. Kalau dikatakan kita dapat 5, kalau gimana, Pak? Itu dari 5 Asmaul Husna itu saya bagikan satu Asmaul Husna untuk satu kelompok, Ibu. Enggak, maksud saya anak satu kelompok tersebut bisa mendapatkan nilai angka atau skor 5 jika bagaimana, Pak?
Oh, jika kalau dilihat dari ini Bu ya, tata letak ini ya. Nah, jadi kalau susunannya misalkan al-qayyum itu eh, satu mengenai artinya. Kemudian yang kedua mengenai maknanya, yang ketiga mengenai cara meneladaninya. Tentunya penataan itu sesuai dengan rapi, Bu. Dan warna dan gambar juga mendukung, Bu. Begitu, Bu. Saya saran saja sih Pak, sebenarnya kalau kita langsung kasih angka 1 sampai 5 ya kurang bisa kita nanti objektif ketika menilai. Jadi mungkin Bapak perlu Oh, menjelaskan lebih detail kira-kira gambar yang seperti apa atau tata letak yang seperti apa yang dapat angka 5, Pak. Nanti ini perlu dijabarkan seperti itu sepertinya. Kalau oke. tidak, pasti penilainya akan subjektif sekali. Baik, terima kasih Pak Oke, terima kasih, Bu. Nurul Huda. Oke. Terima kasih Bu Lutfia, Pak Nur Huda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Belum sekarang. selesai loh. Ini masih belum Pak, masih Oh, ada masih sesi. belum. Baru intro. Aduh. Ada 3 komponen ya Bu Ramlah ya. Aduh. Masalahnya kan nanti jenengan misalkan rekamannya dinyalakan, loh kok gitu aja ujiannya gitu ya Pak. Oh iya betul, Bu. Nah, saya tanyain aja ini Pak. Tadi yang ngajar SD materinya apa Bu? Bu Kamil sama Pak SD tadi apa? Dahruji. Pak Dahruji. Malaikat tadi siapa? Pak Darusi ya? Asmaul Husna tadi. Pak Nur Huda. Apa Pak Nur Huda tadi, Pak Nur Huda? Ya, siap, Bu. Pak Fauzan, salah nih. screen-nya bisa keluar. Ini Pak, misalkan ya, ternyata panjenengan melihat siswa panjenengan itu Asmaul Husna, dia belum bisa membedakan kalau di SD itu berapa ya Pak misalnya yang diajarkan ada 5 misalnya Pak ya. Ternyata dia ya Allah ya Rahman ya gitu kan ya. Ya Rahim ya Malik ya Kudus gitu misalnya ya Pak ya. Nah, ternyata anak-anak itu belum bisa membedakan 5 Asmaul Husna ini. Tuh. Nah, panjenengan diminta untuk bagaimana ya yang bisa jenengan lakukan gitu ya, sekaligus akan digunakan sebagai PTK-nya, Pak. Kira-kira ide apa yang jenengan akan lakukan agar ini nanti jenengan gunakan sebagai penelitian dengan kelas dan anak-anak itu permasalahannya di dalam kelas bisa teratasi dari PTK yang jenengan tawarkan. Siapa yang mau menjawab, Bapak? Judulnya kira-kira apa PTK-nya kalau begini? Yang mau jawab, Pak? Jadi, kalau anak-anak tidak bisa membedakan makna dari 5 Asmaul Husna ini, berarti dia secara apa, Pak? Kemampuan apa yang dia belum bisa? Kognitif. Kognitif. Nah, betul. Berarti di apa, Pak? Yang perlu kita perbaiki? Pemahamannya mungkin. Konsep Pemahamannya. Pemahamannya itu dilihat dari apa, Pak? Pak, Hasil evaluasi, kemudian respon hasil tes, kemudian belajarnya ya, Pak ya. kemudian respon dari hasil ketika belajarnya. Kira-kira mau dikasih dengan cara apa, Pak? Biar anak-anak itu lebih mudah untuk memahaminya. Mungkin bisa dirangkai menjadi satu judul, Pak. Memang kan pemahaman anak-anak tetap anak berbeda, Bu. Mungkin dengan cara tutor sebaya mungkin, Bu. Jadi teman-teman yang lain bisa tutor sebaya mungkin. Ya. Itu penerapan tutor sebaya ya. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi Asmaul Husna. Terhadap Asmaul Husna. Ya. Pada kalian di sekolah panjenengan tadi ya. 5 SDN Negara 6. Oke, terima kasih Pak Huda. Dari judul yang dibuat Pak Huda tadi, siapa yang bisa meramu menjadi rumusan masalah Bapak Ibu?
Rumusan masalah Ibu. Bagaimana? Bagaimana? Kan guru kan gini, saya mau menggunakan tutor sebaya biar anak-anak saya itu memahaminya kan ngoten nggih. Nggih, Bu. Ya, berarti yang perlu saya lakukan awal itu apa, Pak? Bagaimana penerapan tutor sebaya dalam peningkatan Bagaimana, Pak? bagaimana penerapan tutor sebaya dalam peningkatan kemampuan pemahaman siswa terhadap titik-titik kayak gitu. Belajar, ya. Oke. Nah, bagaimana penerapan tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna, kelas berapa dan seterusnya, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Fauzan. Oke, kalau boleh tahu Bu, sebaiknya PTK itu minimal ada berapa siklus ya, Bapak Ibu? Jadi Pak Fauzan sudah, Pak Nurhuda sudah, Pak Yusuf sudah, mungkin yang lainnya mau nambahi dulu. Ada Minimal dua ada berapa siklus, siklus? Butuh dua berapa siklus? siklus. Bu Kamelia kok nggak kelihatan wajahnya? Dua Oh, siklus. dua. Apanya Baik, yang yang satu mungkin bisa dihilangkan, nggak apa-apa, Bu. Apa Kenapa? karena suaranya, Bu, nggak bisa? Iya, suaranya nggak bisa yang dari Oh, laptop. nggak Jadi masalah. Nih, akhirnya Bu, suaranya gimana kira-kira menggunakan ada berapa siklus sih, HP. Bu? Ada dua minimal, ya. Dua. Minimal dua, Bu? Oke. Baik. Bu Alif, panjenengan setuju kalau minimal dua? Ibu minimal 2 atau lebih. Kenapa, Bu? Kalau satu enggak mungkin. Karena? Karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui di situ. Mulai dari perencanaan, implementasi, tindakan, observasi, kemudian evaluasi. Oke. Satu lagi tentang PTK. Kapan siklus itu akan berhenti, Pak? Apakah 2 siklus? Katanya kan tadi kan minimal 2. Apakah 2 siklus? Apakah 3 siklus? Atau bisa ditambah lagi dengan siklus seterusnya? Menurut panjenengan Bapak Ibu di sini, kira-kira bisa berhenti di siklus yang keberapa ya? Bantu jawab, Bu. Hah? Monggo? Iya, kalau penentuan siklus itu Iya. ketika kita melihat hasil dampak dari pembelajaran tadi itu, misalnya kayak tutor sebaya, apakah ini ada impact-nya ataukah ada peningkatan kemampuan kognisi pada siswa tersebut. Maka kita akan mengukur. Jadi misalnya di pertama itu sebagai mungkin penilaian, observasi, kemudian penerapannya ada impact-nya apa tidak, maka kita akan ukur untuk selanjutnya gitu. Terima kasih. Itu sedikit tentang PTK-nya. Kan kita ada 3. Yang satu tentang kelimanya, Bapak Ibu ya. Oh iya. Oke. Pertanyaan pertama. P5 yang Bapak Ibu susun itu sama dengan yang kemarin sebenarnya. Itu sebenarnya tugasnya siapa, Pak? Atau Ibu? Monggo, siapa yang mau menjawab? Tugasnya seluruh guru. Baik yang Seluruh guru. Baik. Bukan tugasnya guru PAI nggih, Pak nggih? bukan, Ibu. Oh, bukan. Betul sekali, bukan tugas guru PAI, tapi memang kolaborasi dengan beberapa guru. Kolaborasi, ya. Nggih. Oke. Pertanyaan, tadi siapa? Bu Kamelia yang jawab ya? Oke. Temanya ada berapa? Coba satu aja Pak Fauzan. Temanya apa Pak Fauzan? Kalau tema punya saya ini Bu terkait, sebentar nggak saya buka. Mana punya saya ini? Punya saya itu menjaga kebersihan kalau nggak salah Bu. Sebentar kami buka nggih. Modul P5 itu gaya hidup berkelanjutan temanya, kemudian topiknya itu kurangi plastik
untuk hidup lebih baik. Terima kasih. Gaya hidup berkelanjutan. Nggih. Oke. Yang kedua apa Pak Yusuf? Tema yang kedua Pak Yusuf. Bukan punya jenengan Pak. Saya kan hanya nanya tema-tema dalam P5. Tema Ya. ada berkebinekaan global. Kebinekaan global. Bu Alif? Oke. Kebetulan punya saya kewirausahaan, Bu. Oh, kewirausahaan. Bu Kamelia? Oke. Kearifan lokal. Arifan lokal. Oke. Pak Abdillah? Mungkin Pak Nurhuda Kebetulan dulu. sama Ibu dengan Bu Kameli. Oke. Kalau punya pribadi. Oke. Ya, kalau Dalam yang Ibu. belum apa Pak? Bangunlah. Mula jiwa raganya. Tuh, dibantu Oke, sama Pak Yus. sepertinya kalau di SD, SMP itu tema-temanya berbeda. Oke. Kalau di SD itu ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan Kami sama Bapak. kewirausahaan. Iya. Bisa dipakai di SD, bisa dipakai di SMP, bisa dipakai di SMA, nanti tergantung dengan konteksnya ya Pak. Nggih. Oh, ngoten. Oke. Iya. Pak Darusi mau menambahkan apa Pak temanya yang belum disebut ya Pak? Kalau panjenengan temanya apa Pak? Menurut kehidupan Pak, sepertinya kehidupan berkelanjutan. Kehidupan Gaya berkelanjutan. berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Oke, judulnya apa Pak? Kalau temanya itu panjenengan? Sebetulnya bahan-bahan bekas itu Bu. Sepertinya bahan-bahan bekas. Daur ulang. Pengelolaan bahan bekas. Daur ulang. Daur ulang berarti. Pengelolaan daur ulang bahan-bahan bekas. Zero waste. Baik. Paling tidak itu kan sudah ada perwakilannya ya Bu ya. Kita di P5 ada, kemudian di PTK ada, di pembelajaran sudah ada. Berarti paling enggak ya sudahlah semuanya gitu. Itu aja Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Matur nuwun Ibu. Ibu.